warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friends, pernahkah kita membayangkan sebuah dunia ya di mana setiap anak yang dengan segala keunikannya, dengan segala perbedaannya bisa belajar bersama di satu ruangan. Nah, sebuah dunia ini di mana perbedaan bukanlah menjadi halangan tapi justru menjadi warna-warni tersendiri yang memperkaya pengalaman belajar. Nah, hal ini semua ya dapat terfasilitasi salah satunya dengan adanya sekolah inklusi. Nah, bagaimana sekolah inklusi sendiri bisa membantu khususnya para anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar? Kita akan bahas bersama ya dengan topik tentunya sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus dengan tentunya narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan ya. Dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan telah hadir Ibu Asyawati Sulastri, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang Ibu Asy di TVRI Sumatera Selatan. Selamat, terima kasih setelah diundang ke TVRI Sumsel. Oke, nah Ibu Asy ini mungkin untuk Friends yang dulu sering nonton TVRI Sumatera Selatan juga mungkin sudah familiar ya Bu ya dengan wajah Bu Asy yang cantik jelita. Dari zaman dahulu kala ya. Dan akhirnya hari ini datang lagi ke TVRI Sumatera Selatan sudah sekian lama baru lagi nongol. Oke, alhamdulillah semoga terus sehat ya Bu ya. Amin, dan mungkin nanti akan diundang-undang lagi ke TVRI Sumatera Selatan. Nah, tapi hari ini kita akan membahas topik ini tadi Bu ya, sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Namun sebelum kita lanjut ya Bu ya, saya juga mau mengingatkan untuk Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya dengan Bu Asy, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita juga ke 0823 1198 1790. Oke Bu, ini temanya sangat menarik ya Bu ya, apalagi untuk orang tua mungkin ya, untuk orang tua, untuk juga penggiat pendidikan, penggiat anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Pemerhati pendidikan. Pemerhati pendidikan, betul sekali. Tapi mungkin kita pertanyaan pertama nih dari saya ya Bu ya, kita membahas sekolah inklusi. Nah, jadi definisi sekolah inklusi itu sendiri tuh apa sih Bu Asy? Silakan Bu. Makasih Mbak Rifda. Jadi sekolah inklusi itu sendiri adalah layanan atau dari lembaga pendidikan yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak lainnya. Nah, maksud anak-anak yang lainnya itu misalnya anak-anak yang tidak mengalami permasalahan. Tapi di sini mencakup beberapa yang banyak kayak gitu. Nah, diantaranya sekolah inklusi ini adalah menampung sebagian besar anak-anak berkebutuhan, di mana anak-anak berkebutuhan itu mempunyai kesempatan pendidikan dengan anak lainnya. Jadi lembaga inilah yang akan menampung mereka untuk menjadi tempat dunia mereka sekolah kayak gitu. Jadi Bu Asy ini juga salah satu praktisi ya Bu ya, yang berkecimpung di dunia ini tadi sekolah inklusi dan juga anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Tapi secara pengalaman ya Bu ya, apakah sekarang ini perkembangan sekolah inklusi ini semakin banyak gitu ya Bu ya? Atau seperti apa Bu fenomena yang ada di Sumsel khususnya Palembang nih sekarang? Oke, kalau sekolah sendiri ya, kalau untuk di Palembang ya, sekolah inklusi itu ada beberapa ya, diantaranya ada sekolah negeri ya salah satunya. Itu juga termasuk saya juga ada salah satu pendiri sekolah inklusi yang sekarang ini masih di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Tapi insya Allah tahun ajaran baru nanti kita akan ada jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah pertama dan atas kayak gitu. Jadi sekolah inklusi sendiri itu sangat banyak perbedaannya dengan yang sekolah reguler ya maksudnya. Jadi memang benar-benar kita akan menyediakan SDM yang berkualitas, yang memang benar-benar mampu untuk menangani anak-anak itu sendiri, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Itu juga bedanya ya Bu ya, kalau misalnya sekolah inklusi itu juga SDM-nya gitu ya, guru-gurunya itu juga harus dididik juga berbeda ya Bu ya, karena memang yang harus istilahnya ditangani gitu ya, ini anak yang luar biasa ya tanda kutip ya Bu ya. Iya, jadi kan kalau penanganan anak sekolah anak-anak khusus ya berkebutuhan khusus kan memang agak beda dengan penanganan anak-anak yang tidak bermasalah ya. Ya, oleh sebab itu jadi dari tenaga pendidik, SDM, kebutuhan fasilitas sekolah juga harus memenuhi kebutuhan mereka. Karena kan kategori anak-anak berkebutuhan sendiri itu kan banyak.
Jadi memang kita harus menyesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka mengikuti pendidikan yang diterapkan. Oke. Tapi susah nggak sih Bu? Karena kan tadi ya balik lagi ya bahwa memang yang ditangani itu juga ada anak ABK-nya, ada ABK-nya, ada juga anak-anak normal pada biasanya gitu ya Bu ya. Nah, untuk mencari sosok-sosok luar biasa, sosok-sosok guru yang luar biasa gini ya Bu ya di dunia saat ini gitu untuk menangani anak-anak tadi gitu ya. Apakah susah atau susah gampang nih Bu Asih ya atau seperti apa Bu? Ya, jadi untuk penanganan pertama dari tenaga pengajarnya aja ya. Jadi memang kita harus benar-benar benar-benar disaring lah kayak gitu. Bagaimana mereka memahami anak, terus memahami pendidikannya. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus memberikan fasilitas lebih untuk gurunya sendiri. Mungkin pembelajarannya, bagaimana menangani anaknya kayak gitu. Jadi memang nggak sembarangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu. Jadi memang harus orang-orang pilihan dan luar biasa juga ya mengajar anak berkebutuhan khusus dan juga di dalam sekolah inklusi itu ya Bu Asih ya. Iya Gitu betul. ya. Selain punya pendidikan yang khusus juga mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nah itu dia sih Friends ya. Memang Iya. kalau kita mendidik ABK memang harus ada ekstra kesabaran ya gitu ya. Berarti terbukti nih Bu Asih ini juga orangnya sabar nih si Friends. Insya Allah. Insya Allah. Nah tadi juga Bu Asih mengatakan ya bahwa dari sekolah Bu Asih sendiri gitu ya, dari STK, SD ya Bu ya, terus juga nanti tahun ajaran baru akan melanjutkan ke membuka lagi SMP, Peluangnya untuk SMP, SMA SMP, gitu SMA. ya. Berarti memang di waktu sekarang ini memang istilahnya tuh kebutuhannya memang besar ya Bu ya. Sampai mungkin tahun depan kan ada rencana untuk membuka SMP, SMA juga gitu. Betul. Jadi dari beberapa kegiatan-kegiatan dari pendidikan ya, dinas pendidikan lah yang sering kita undang ya. Mereka tuh sering adalah yang mengeluhkan gimana ini setiap sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus. Sementara kan mungkin mereka tenaga pengajarnya kan belum sampai ke sana mungkin kayak gitu. Jadi ya salah satunya sekolah inklusi yang sekarang ini diterapkan untuk lebih banyak menerima anak-anak dengan latar belakang berkebutuhan khusus. Jadi biar mereka tuh sama punya pendidikan yang formal seperti umumnya. Jadi baru tahu juga saya sih Friends-nya. Jadi sekarang memang pemerintah menganjurkan bahwa satu sekolah itu bisa menerima ABK gitu menerima ya, anak Bu Asih berkebutuhan khusus. Mungkin kan untuk penerimaannya mungkin 1 atau sampai 2% lah untuk sementara ini karena memang tenaga-tenaganya juga kan belum ada kayak gitu. SDM-nya juga belum ada ya. Jadi karena mungkin sekolah inklusi yang khusus pendiri sekolah inklusi memang sudah cukup memadai, mungkin pemerintah lebih menyarankan untuk nih ada ke sekolah inklusi yang khusus kayak gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan mengapa sekarang juga sekolah inklusi itu semakin berkembang tadi ya Bu Asih ya gitu ya, semakin banyak. Dan tadi TK, SD juga ada, SMP ada juga SMA gitu ya. Nah terus juga tadi Bu Asih mengatakan bahwa di sebuah Friends ya memang ada sekolah inklusi yang banyak kan memang swasta ya Bu ya. Swasta ya. Swasta ya, tapi kalau misalnya kayak negeri gitu yang dibuat pemerintah itu apakah sudah ada nih atau masih banyakan swasta? Ada. Kalau di Palembang sendiri ada salah satu SD negeri ya sudah termasuk sekolah inklusi kan, sudah dari udah tahun berapa itu kan, memang udah terkenal lah kayak gitu. Sekarang juga ada SMP, SMA pun ada. Cuman hanya mungkin satu SD-nya cuman SD 1 sekolah negeri, SMP-nya sekolah SMP negeri cuman 1 dari sekolah lain kan, selain banyak di SMP. SMA tuh seperti itu. Jadi lebih menyarankan itu loh, ada SD negeri inklusi, ada SMP negeri inklusi, ada SMA negeri inklusi. Cuman kan mungkin kan untuk orang tua kan mereka kan jauh kayak gitu. Untuk tempat tinggal mungkin sana juga jauh kayak gitu kan. Makanya sekarang ini khususnya pemerintah dari dinas provinsi dari pendidikan lah maksudnya, kalau semakin banyak sekolah inklusi yang ada didirikan tuh mereka semakin terbantu kayak gitu. Iya betul. Berarti memang kalau misalnya negeri nih Bu, tapi juga pengalaman Ibu ya, Bu Asih ya. Kalau misalnya sekolah inklusi negeri ataupun mungkin yang Ibu ketahui gitu ya, sekolah inklusi yang swasta, apakah memang banyakan yang tidak berbayar atau banyakan yang berbayar nih Bu? Kalau setahu saya kalau sekolah negeri kan nggak bayar ya. Ada beberapa yang sekarang kita masih kerjasama. Kebenaran dari sekolah inklusi negeri itu ada saya psikolognya termasuk.
Jadi setahu saya mereka nggak bayar. Jadi memang sudah sama pemerintah yang untuk menanggungnya kayak gitu. Itu yang negeri ya Bu Ya, ya. negeri, Di ya. swasta apakah juga banyak yang tidak berbayar? Atau Termasuk seperti sekolah apa? saya. Jadi kita cuma menerapkan untuk terapinya aja. Terapi untuk anak-anaknya ya. Tapi kalau sekolah sudah kita include di situ, jadi mereka nggak bayar untuk sekolah. Jadi Kita pun walaupun bebas biaya pendaftaran. Itu lebih meringankan orang tua lah kayak gitu kan. Jadi walaupun siswanya ABK ataupun siswanya juga anak-anak normal gitu ya, itu tetap semuanya tidak bayar Bu Asia? Iya, khusus. Jadi mereka yang terapi di kita itu sudah kita fasilitasi sekolah. Mereka misalnya terapi nih kita nih, jenjang usianya mana kayak gitu. Sudah tingkatan mana dia kemampuannya, kita melalui psikotes. Misalnya dia terapinya sudah cukup lah untuk ngikutin pendidikan di taman kanak-kanak, kita referensi ke taman kanak-kanak. Jadi mereka sudah nggak membayar lagi biaya untuk sekolahnya, karena kita mereferensi ke dia cukup. Misalnya ke SD ya SD kayak gitu. Berarti istilahnya ada screening, harus ada asesmen awal ya Bu ya, iya, untuk betul. menentukan bahwa oh anak ini ABK-nya tuh jenjang mana gitu mau ya, ke atau TK, keparahannya ya. gitu ya. Apakah mau ke SD? Karena kan kadang-kadang kan anak-anak berkebutuhan khusus kan tidak memandang usia. Misalnya anggap aja dia sudah usianya udah tinggi lah maksudnya, tapi belum tentu dia bisa ngikutin pendidikan di SD kan. Jadi mungkin kita terapkan dulu di sekolah yang lebih rendah kayak gitu, misalnya ke TK atau ke kelasnya lebih rendah kayak gitu. Atau dia melalui proses terapi dulu deh, jangan sekolah dulu kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi berbagai macam pilihan ya Bu Asi ya. Betul. Ada yang mungkin bisa di screening awal atau asesmen awal via terapi dulu nih berapa bulan gitu ya Bu ya. Baru bisa dimasukkan ke sekolah inklusi, bisa juga langsung ke sekolah inklusi, baru mungkin plusnya terapi gitu. Betul, Itu juga bisa ya Bu bisa, Asi ya. Oke. Nah, ini tantangannya nih Bu Asi ya. Iya. Bu Asi kan punya sekolah nih Siva Friends ya. Nah, tantangannya saat membuka sekolah inklusi itu apa nih Bu? Mungkin dari segi SDM-nya itu sendiri gitu ya, dari segi siswanya sendiri, dari segi kurikulum fasilitasnya sendiri, apa nih Bu Asi tantangan terbesarnya? Oke, jadi kalau saya tuh berpikir pertama kali yang harus saya dirikan tuh saya punya gedung sekolahnya dulu. Jadi kalau saya punya sendiri kan istilahnya kan saya tidak memberatkan siswa atau orang tua kayak gitu. Karena tanpa bayar pun saya juga tidak akan terbeban dengan biaya sewa. Itu yang pertama. Kedua, saya harus menyediakan SDM yang bagus. Termasuk saya psikolognya, misalnya saya mentraining semua karyawan, memberikan materi-materi ajar mengenai anak-anak berkebutuhan khusus lah, bagaimana penanganannya kayak gitu kan. Dilihat dari tingkatannya seperti apa kayak gitu. Jadi mereka itu dari SDM. Ketiga ya kita juga harus ada kerjasama misalnya dengan masyarakat lah yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, untuk jangan malu, maksudnya tetap aja kita bersekolah yuk bersama saya kayak gitu. Jadi ya kita juga minta kerjasama sama orang tua lah, jangan sampai mereka tuh aduh saya nggak enak nanti sekolah nggak, jadi nggak ada istilah seperti itu. Jadi selama orang tua masih bekerja sama dengan kita dan kita mampu, kita akan bantu. Oke, luar biasa tuh Siva Friends ya. Jadi mungkin untuk Siva Friends, para orang tua gitu ya memiliki anak yang mungkin sudah ada tanda-tandanya ya Bu ya untuk ABK, bisa mungkin nanti konsultasi ke Bu Asi dulu gitu ya, untuk di screening dulu, untuk di asesmen dulu, dan mungkin saja bisa untuk dimasukkan ke sekolah inklusi tadi ya Bu Asi ya. Oke Bu Asi, nanti kita akan lanjut lagi ya Bu Asi ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. هو الذي يريكم
السماء. Terima kasih Sipo Friends, ada masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya masih di TPS Sumatera Selatan nih ya, narasumber kita dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Masih ada Ibu Asyawati Sulastri, SPSI, MPSI Psikolog. Dan tentunya kami juga masih menunggu ya untuk Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini. Dengan tentunya narasumber luar biasa kita ya Bu Asy, ya bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan ya Sipo Friends ya. Tadi kita sudah di segmen awal sudah membahas mengenai sekolah inklusi itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin Sipo Friends yang masih belum tahu atau belum pernah dengar gitu ya tentang sekolah inklusi, tadi mungkin sudah ada informasi ya Bu ya. Iya. Diharapkan memang sudah sedikit paham nih tentang sekolah inklusi ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ABK itu sendiri Bu, atau anak berkebutuhan khusus. Nah, itu definisinya seperti apa Bu? Apakah cuman memang terkait dengan perilakunya atau memang karena fisiknya juga bisa dikatakan ABK, atau seperti apa definisi dari ABK itu sendiri Bu Asy? Jadi anak berkebutuhan khusus ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak lain dari segi fisik ya, bisa juga dari mental dan juga emosional. Kalau dari fisik misalnya dia mempunyai beda dari anak-anak lain, misalnya fisik misalnya tunanetra kayak gitu ya, cacat kayak gitu. Tapi kalau mental mungkin ya dia punya gangguan kayak gitu. Terus emosional dengan perilaku kayak gitu. Jadi memang beda-beda kayak gitu. Jadi 3 tipikal itu yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di anak kebutuhan khusus, baik itu mental, emosional maupun fisiknya. Oke, yang membedakan dari anak-anak lainnya. Gitu. Oke, membedakan memang anak normal dengan ABK adalah tadi ya Bu ya, dari 3 tadi ya, dari segi fisiknya, dari segi mentalnya dan juga emosionalnya gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya ada sendiri nggak Bu? Misalnya nih yang perilaku itu biasanya itu misalnya autisme atau ADHD atau yang lainnya. Ya, kalau untuk perilaku kan banyak nih gangguan-gangguan yang biasa di kehidupan sehari-hari seperti anak-anak. Misalnya anak-anak berkebutuhan khusus kan perilakunya nih yang kadang-kadang dia nggak paham dengan interaksi sosial di lingkungan, atau dia nggak tahu dengan apa yang dia komunikasikan kayak gitu. Nah itu biasanya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga kan dari segi verbal non verbalnya kayak gitu, itu bisa juga ada kayak kasus speech delay, itu termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Atau bisa jadi yang sekarang ini lebih marak ini gangguan belajar. Gangguan belajar pun sekarang ini sudah termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka secara umum tidak bisa mengikuti kegiatan belajar. Itu sering loh kita dapatin di sekolah-sekolah, karena ada beberapa ya kasus yang kita terima di sekolah itu sampai kelas tinggi pun SD ya, kelas 3 atau kelas 4 mereka masih belum mengenal huruf loh. Kayak gitu. Nah, itu kan secara umum sudah masuk anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau untuk orang awam mereka nggak paham. Mungkin belum aja, mungkin belum ini. Nah, kadang-kadang itu yang membedakan. Makanya sekarang ini perlulah sekolah-sekolah tuh bekerja sama lah dengan psikolog ya, karena untuk penanganan anak-anak seperti itu kan bukan hanya anak yang dilihat secara fisik. Kan kalau orang awam cenderungnya melihat anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang dari fisik ya, oh dia khusus, dia ini enggak. Sekarang ini anak yang seperti biasa nggak pernah kelihatan tuh ada loh, sudah termasuk anak berkebutuhan khusus tadi. Salah satunya gangguan perilakunya, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, ataupun kesulitan dalam belajar. Itu semua termasuk anak ABK. Cuman tingkatannya aja. Mungkin tingkatannya kan ada yang berat, ada yang sedang, ada yang juga yang ringan, seperti itu. Nah, itu
itu informasi baru juga, pengetahuan terbaru ya yang saya dapatkan juga nih Sipopres, dan mungkin juga Sipopres dapatkan bahwa sekarang juga ada gangguan belajar itu juga karena Iya, mungkin akan mengganggu teman-teman yang lainnya gitu ya Bu ya, juga bisa gitu ya. Ya, termasuk kan dirinya sendiri, jadi kan dia nggak percaya diri dengan temannya. Itu udah banyak sekali loh kasus yang anak-anak sampai sekarang itu ya tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas. Nah itu salah satu guru kan jadi bingung ini gimana ngatasinnya, ya gitu loh. Mau kemana ya gitu. Karena kan ada hal-hal yang mereka nggak paham kayak gitu. Selain memang harus ke tempat orang yang profesional untuk penanganannya seperti apa ini. Nah, kasusnya kan mereka nggak paham kenapa kok dia lambat dalam membaca, dalam mengenal angka, mengenal huruf. Nah, mereka kan kadang-kadang kurang paham. Apa karena itu sudah termasuk anak berkebutuhan khusus. Gitu. Oke, makanya tadi saran dari Bu Asi gitu ya, setiap sekolah direkomendasikan untuk memang ada psikolognya tersendiri gitu ya, khususnya mungkin psikolog sekolah, psikolog pendidikan ya Bu ya, yang memang seharusnya ada. Tapi mungkin sekarang juga di beberapa sekolah swasta memang sudah ada ya Bu ya, sudah aware tentang itu. Tapi mungkin mayoritasnya belum ya Bu Asi ya. Ya, karena mungkin kan mereka menganggap nih tenaga psikolog ini mungkin mahal ya kayak gitu ya. Cobalah dulu deh sebelum bertanya mungkin ya. Mungkin ada beberapa psikolog yang kadang-kadang pengen secara ya pengabdian masyarakat lah kita anggap ya, mengenal lebih jauh, membantu lebih jauh bagaimana sih penanganan anak-anak dengan berkebutuhan khusus dalam kasus kesulitan belajar. Saya rasa banyak loh. Asal kita mau berkomunikasi aja. Betul. Apalagi sekarang juga banyak maraknya kasus bullying yang menyebabkan juga perilakunya juga berbeda ya Bu ya. Itu juga butuh sosok psikolog tentunya ya. Betul. Oke, betul. Nah Bu, tadi kan juga Bu Asi sempat mengatakan bahwa ya memang sekarang itu orang tua juga banyak juga belum aware gitu ya. Biasa gitu ya misalnya perilaku ini biasa kayaknya masih anak-anak gitu ya. Nah yang membedakan memang anak ini sudah masuk ke ABK Bu ya, dengan misalnya anak ini kayak misalnya speech delay atau memang terlambat perkembangannya gitu ya, itu biasanya apa nih Bu, supaya para orang tua Sipopres juga terinformasi atau melek gitu ya Bu ya. Betul, tentang hal ini, silakan Bu. Jadi contoh yang baru dibicarakan ini speak delay ya, kadang-kadang orang tua tuh mengabaikan, misalnya anak di atas 1 tahun lah ya, dia belum bisa ngomong atau bisa berkomunikasi 2 arah, itu dianggap nantilah lambat, nanti juga bisa sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita belajar dari lingkungan mereka yang punya anak ataupun mereka yang sudah ada adiknya atau sudah ada kakaknya, kan mereka bisa melihat perkembangan anak saya dulu seperti ini loh, sudah pintar ngomong walaupun komunikasinya nggak begitu lancar, tapi kan dia paham apa yang diperintahkan, apa yang dia minta kayak gitu, dia sudah bisa mengungkapkan lah kayak gitu ya. Nah tapi kan untuk anak-anak yang bermasalah dengan speak delay kan dia enggak, dia menarik tangan orang tuanya atau menarik siapapun untuk minta sesuatu kayak gitu. Misalnya anggap saja dia mau makan kayak gitu, dia menarik tangan ibunya atau siapapun ngambil makanan kayak gitu. Kalau anak-anak yang tidak bermasalah kan dia ngomong, Bu saya mau makan kayak gitu. Ya istilahnya kayak gitu, walaupun mungkin untuk usia 1 tahun kan ngomongnya nggak jelas ya, misalnya mau mamam kayak gitu. Tapi kan dia tahu bahwa dia pengen makan kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang mempunyai permasalahan dengan gangguan komunikasi kan dia belum selancar itu. Ya, walaupun misalnya kita anggap dia tidak punya gangguan komunikasi, tapi setidaknya ke apa yang dia butuhkan dia mengomong, Bu saya ini loh, atau dia ngomong kayak itu walaupun kata-katanya nggak jelas. Nah ini ada sama sekali anak tuh nggak mau ngomong kan, ditarik aja kan, kita banyak itu kasusnya itu, tarik pengen makan ini, pengen main ini, pengen ngambil ini kayak gitu. Jadi mereka nggak ngomong kayak gitu. Nah cobalah, maksud saya tuh deteksinya lebih dini loh, kemana nih saya harus pergi, siapa yang harus saya temuin, apa yang saya harus lakukan dengan kasus ini. Jangan sampai semakin lama berkembang itu nanti semakin ada hal-hal yang lagi tumbuhnya kayak gitu. Gitu loh. Oke, kalau misalnya sudah ada perbandingan kakak-kakaknya mungkin lebih mudah ya Bu. Betul, ya. Biasa memang kalau yang susah untuk dideteksi itu misalnya anak pertama gitu ya Bu ya. Nah, kalau anak pertama itu mungkin memang orang tuanya memang harus banyak belajar gitu ya Bu ya, banyak baca gitu ya, atau membandingkan atau bukan membandingkan ya, informasinya mungkin dari teman-temannya yang sudah memiliki anak yang lebih besar, itu juga bisa dilakukan ya Bu Asi ya. Sekarang kan perkembangan udah maju juga nih Mbak. Untuk mengetahui sekarang ini lebih cepat loh.
tinggal klik apa yang kamu inginkan tuh udah tahu. Loh, anak saya 1 tahun belum bisa ngomong, kenapa? Nah, sudah ada yang bantu ngomong. Nah, tapi penanganannya saya harus kemana? Karena kan kita kan nggak bisa langsung, oh kamu harus melakukan ini, karena kita nggak punya pengalaman kan. Jadi bertemulah dengan orang yang sudah pengalaman. Misalnya, oh saya harus ke terapi ke sana. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail kayak gitu. Penanganannya seperti apa, saya harus melakukan apa, kayak gitu loh. Oke, nah salah satunya ya, mungkin orang tua yang masih bingung gitu, yang ingin bertanya ke siapa gitu ya, konsultasi ke siapa, salah satunya bisa konsultasi ke Ibu Asyawati tentunya ya Bu ya. Nah saya juga mau tanya Bu, kalau misalnya para orang tua nih gitu ya, yang sudah aware terhadap anaknya gitu ya, mungkin ada tanda-tanda anaknya itu masuk ABK gitu ya, mau konsultasi ke Bu Asyawati gitu ya, mencari Bu Asy itu di mana nih Bu yang mau konsultasi? Mungkin silakan Bu Asy. Kebetulan saya punya sekolah inklusi ya di Semantang Borang itu, silakan juga kalau mau datang, mau lihat anak-anak seperti apa di sana banyak. Saya juga buka praktek di Jalan Jenderal Sudirman di samping LRT Cinde itu. Nah itu kalau saya konsultasi semua gratis, semua silakan. Kalau misalnya yang punya permasalahan dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu saya nggak pernah. Silakan datang ke saya. Mungkin saya bisa membantu bagaimana cara penanganannya gitu. Oke, nah kalau misalnya mau, boleh nggak Bu, misalnya cari Bu Asy nih, apakah ada kontak Instagramnya atau kontak WhatsAppnya, apakah bisa di-share nih, atau memang langsung aja nih datang ke sekolah atau datang ke tempat Bu Asy praktek? Ya kemudian kita ada IG juga ya, Sekolah Inklusi Bina Asy. Di IG-nya tuh, di Facebook-nya juga ada, itu nanti ada admin kita yang siap membantu kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya sudah ada janji temu baru nanti kita lebih bahas lebih lanjut. Biasanya kita janjian dulu nih, ayo mau kemana Bu, mau ketemu di sekolah apa di tempat prakteknya Ibu, yang mana lebih cepatnya, di mana Ibu tinggalnya lebih dekat kayak gitu. Nah itu tuh siap. Jadi nanti admin kita akan menyiapkan waktu kayak gitu, di jam kerja loh. Maksudnya kayak gitu. Oke, nah itu dia sih Pak Friends ya, yang mau mungkin mengkonsultasikan anaknya gitu ya ke Bu Asy, bisa langsung saja tadi ke IG-nya ya Bu ya, Sekolah Inklusi ya, Bina Asy. Nah bisa langsung ke situ di DM atau mungkin ada kontak personnya ya, langsung di situ Bu ya, bisa langsung saja chat atau chat ya Bu ya, untuk janji temu gitu ya. Oke, luar biasa Bu Asy, kita lanjutkan lagi ya. Tadi juga Bu Asy kan sudah bercerita, memang Bu Asy ini punya sekolah nih si Friends ya. Untuk fenomena ABK sendiri Bu ya, di zaman yang semakin canggih ini, nah itu apakah ada peningkatan atau lonjakan yang memang cukup signifikan menurut Bu Asy gitu ya, dari pengalaman Bu Asy, atau seperti apa Bu fenomenanya yang ada? Kalau saya udah buka praktek lama sekali ya untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu semakin lama tuh semakin berkembang loh. Makanya sekarang ini kan dari pemerintah, dinas pendidikan juga kan ya harus menerima semua anak-anak ABK kayak gitu. Artinya kan semakin lama itu perkembangan anak-anak berkebutuhan itu semakin banyak kayak gitu. Nah itu aja dari situ. Jadi memang karena gadget ya Bu Asy ya, itu salah satunya. Itu semakin berkembang, akhirnya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi ya Bu ya, yang mungkin banyak juga yang datang ke Bu Asy gitu ya, untuk konsultasi. Oke Bu, kita pindah ke WhatsApp. Ternyata sudah ada yang bertanya nih Bu Asy ya. Ada beberapa pertanyaan, namun saya sebutkan dulu ya Bu ya. Yang pertanyaan pertama, sore Bu, ini nggak ada nama nih Bu. Ada nih dari Charles Bu ya. Sore Bu, tadi disebutkan ada terapi untuk ABK. Apakah ada terapi untuk anak autism? Apakah betul ada terapi gelombang untuk anak ABK dan autism? Di mana alamat tempatnya sudah ya tadi dijawab ya Bu ya. Nah mungkin 2 pertanyaan itu Bu. Apakah ada terapi untuk anak autis? Juga apakah betul ada terapi gelombang untuk anak ABK dan autism? Oke Bu, tapi udah ada kode nih Bu ya, tapi kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya kadang-kadang sepele ya.
yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, Ya. kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada Menurun pasien- usianya bukan Iya. menurun angkanya ya dok. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai tema sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus. Tentunya masih ada Ibu Asiawati Sulastri, SPSI MPSI Psikolo ya, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar sekolah inklusi ABK ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Baik, Sipo Friends, kita lanjutkan lagi ya perbincangan dengan Bu Asi. Dan apakah siap Bu sudah menjawab tadi ya dari pertanyaan dari Mas Charles tadi ya di WhatsApp Bu ya. Saya bacakan lagi ya Bu ya. Apakah ada terapi untuk anak autism dan apakah betul ada terapi gelombang untuk anak ABK atau ABK ya dan juga autism? Silahkan Bu Asi. Kalau untuk terapi anak berkebutuhan khusus secara umum ya, itu sudah banyak sekarang ini ya. Jadi memang ada penanganan untuk kasus-kasus yang perilaku, misalnya gangguan sosial, keterampilan sosial, dan lain-lain lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari autis ya. Tapi kalau terapi tadi gelombang otak itu memang dia sekarang ini lagi diterapkan. Biasanya itu ada medis yang menangani untuk melihat, karena itu kan mungkin kerjasama dengan tim medis untuk melihat gelombang otaknya seperti itu. Jadi neuretik kayak gitu. Kalau kita kan sekarang ini cuma terapi perilaku sehari-hari, bagaimana penanganan mereka tuh agar mereka tidak lagi aktif, penanganannya gimana mereka tuh bisa ngikutin kegiatan-kegiatan di masyarakat kayak gitu. Nah, seperti itu jadi gitu. Oke, itu tadi jawaban Bu Asi atas pertanyaan Mas atau Bapak Charles ya. Jadi memang ada terapi untuk anak autism ya Bu ya, tapi banyak kan kalau untuk ABK, untuk autis juga yang termasuk juga ABK itu lebih ke perilaku ya, terapi perilaku ya Bu ya. Kalau memang terapi gelombang itu mungkin nanti bisa kerjasama juga sama Tim medis. ya. Oke, terima kasih Bapak atau Mas Charles ya yang sudah bertanya, semoga menjawab pertanyaannya. Dan ada lagi nih Bu Asia pertanyaan ya. Ini tidak ada namanya nih dari anonim ya. Selamat sore, izin tanya terkait perlakuan atau penanganan ABK di sekolah, bagaimana cara penanganan terhadap anak tersebut, khususnya di sekolah umum atau inklusi. Terima kasih. Silakan Bu, bagaimana nih penanganan ABK gitu ya di sekolah umum atau inklusi? Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mereka yang sekolah inklusi itu memang penanganannya sesuai dengan kebutuhan si anak. Jadi kemampuannya seperti apa. Jadi setiap materi itu nggak sama kayak gitu. Makanya di samping sekolah itu mereka juga harus menerapkan terapi. Karena apa? Kalau di sekolah kan mereka ngikutin pendidikan secara umum. Apa yang diterapkan misalnya sekarang kan pakai kurikulum Merdeka ya. Mereka tetap mengikuti pendidikan itu. Tapi yang lebih dispesifikkan mereka harus mengikuti kegiatan terapi itu tadi supaya mereka bisa mengulas lagi apa sih yang jadi dipelajari di sekolah, jadi dipelajari secara face to face sama gurunya kayak gitu. Itu melalui terapi. Seperti itu. Oke, itu tadi ya Mbak atau Mas ya, nggak ada namanya di Ibu ya yang bertanya. Jadi memang kalau misalnya sekolah pada biasanya memang kita mengikuti kurikulum yang ada yang gitu ada, ya. Tapi memang mungkin penanganannya lebih spesifik tadi ke terapinya tadi. Ya. Mungkin jam sekolahnya kan tidak sama dengan jam umum untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya dia ngikutin pendidikan paling lama 2 jam lah misalnya di kelas. Nanti sisanya 2 jamnya apa 1 jamnya dia harus terapi. Jadi
diulas lagi apa sih yang dipelajarin tadi ya gitu secara spesifik antara gurunya ya gitu dengan siswa ya gitu. Oke, itu tadi ya. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Dan saya juga lanjutan dari pertanyaan Bapak Ibu tadi ya, Bu Asi ya. Mungkin saya kepo kalau misalnya sekolah inklusi gitu ya, satu kelas itu biasanya idealnya itu berapa sih? Misalnya ada anak yang normalnya, ada ABK-nya, itu biasa proporsinya adakah yang memang idealnya Bu Asi? Betul. Jadi kalau anak-anak itu tergantung jumlah ya. Kalau misalnya dia jumlahnya 5 lah di kelas ya, 5 itu tetap 2 guru kayak gitu. Nah, di kita nih seperti kita ada kasus yang sekarang lagi sekolah ya kelas 1 itu siswanya sekarang ada 13. Itu dengan diajar oleh 4 guru. 1 guru inti, 3 itu jadi terapinya, maksudnya itulah nanti akan menerapi mereka sama dengan sedo guru bayang kayak gitu. Jadi ini loh tadi dipelajarin di sekolah. Nah nanti mereka diterapi keluar lagi ialah dengan penerapan yang sudah diajarin tadi. Nah, karena kan setiap anak kan menerima materi-materi yang diajar dari guru kan beda-beda nih. Ada yang kasusnya misalnya di kelas ada speak delay, ada yang gangguan perilaku hiperaktif kayak gitu. Jadi kan mereka penanganannya itu beda. Mungkin yang speak delay dia mampu ngikutin pendidikan secara umum misalnya dia ngeliatin, tapi kan dia nggak bisa ngomong nih nonverbal. Jadi nanti pada saat terapi dilakukan melalui terapi bicara. Apa sih tadi misalnya pengenalan objek angka atau huruf kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tergantung lagi ya Bu ya. Iya, spesifik lagi di dalam terapinya nanti. Betul. Tergantung lagi juga di sekolah itu anak-anak yang masuknya berapa gitu ya. Jumlah siswanya. Jumlah siswanya disesuaikan lagi nanti dengan SDM gurunya yang mengajar ya. Harus ada 1 guru utama sama juga harus ada ko-nya gitu ya, yang nanti juga akan disesuaikan lagi dengan terapinya gitu ya. Jadi memang khusus ya Bu ya. Memang harus ya? khusus. Makanya lebih enaknya tuh kalau yang mereka punya anak dengan berkebutuhan khusus datang ya. Oh kayak gini loh pembelajarannya. Biar nggak banyak pikir apa sih nanti di sana gimana seperti apa anak saya apa mampu ngikutin apa enggak. Itu kan kebanyakan problem orang tua seperti itu. Nanti anak saya di sana digimanain. Khawatir duluan ya Bu ya. Iya, jadi kebanyakan kecemasan duluan yang timbul. Makanya anaknya tinggal karena cemasnya belum hilang kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi bisa ya Bu Asi ya. Berarti kalau misalnya para orang tua mau istilahnya visit dulu gitu ya, mengunjungi dulu, lihat-lihat dulu gitu. Itu bisa ya? Bisa. Oke, nah itu tadi ya Sipo Friends para orang tua gitu ya, bisa langsung saja mau ceki-ceki dulu istilahnya ya. Betul, mau survei dulu gitu. Lokasi, sistem pendidikannya seperti apa biar puas kan. Mereka kan menitipkan anak tuh juga kan, karena anak mereka tuh kan berkebutuhan khusus. Aduh nanti saya gimana, kalau dia ngamuk gimana. Nah kalau sudah lihat secara langsung, oh begini loh penanganannya. Mungkin kan kekhawatiran itu sedikit mengurangi kayak gitu kecemasannya. Dan juga mungkin ada kecemasan juga takutnya melukai anak lain gitu ya Bu ya, apalagi juga ada anak yang normal tadi gitu ya. Nah itu kayak gimana Bu kalau tantangan dari sekolah Bu Asi sendiri gitu ya untuk supaya memberi pengertian gitu ya pada anak-anak normal gitu ya Bu ya, terkait dengan ini dicampur loh sama ABK. Kalau misalnya SD mungkin sudah bisa dikasih tahu gitu ya Bu ya. Kalau misalnya TK gitu atau SD awal gitu itu seperti apa Bu? Ya, jadi kalau saya sudah nggak heran ya kadang orang tua melihat anaknya yang tidak bermasalah digabungkan dengan anak berkebutuhan khusus ada kecemasan nih seperti itu. Tapi kan mereka tuh kan belum tahu nih gimana kayak gitu loh atau nular apa akan kayak gitu ngomongannya tuh kan. Tapi kan kalau mereka secara langsung melihat bahwa anak-anak yang tidak punya masalah digabung dengan anak berkebutuhan khusus itu mereka akan punya empati yang lebih tinggi loh. Bahwa ini loh saya harus membantu mereka kayak gitu. Jadi dia sudah mempunyai rasa oh anak ini seperti ini juga kita juga akan menerapkan ini temanmu seperti ini loh dia nggak bisa ngomong bisa speak delay jadi nanti kalau dia ini kamu ajarin ya gitu. Jadi mereka tuh punya simulasi kayak gitu loh antara anak yang tidak punya masalah dengan anak berkebutuhan khusus. Nah biasanya kalau simulasi itu lebih cepat berkembang untuk anak ABK karena mereka merasa diperhatikan punya teman yang sama kayak gitu. Nah itu salah satu kelebihan untuk anak yang tidak punya masalah bergabung dengan anak berkebutuhan khusus empatinya tuh lebih tinggi. Dia lebih memahami oh kayak gitu. Lebih banyak oh saya harus seperti ini kayak gitu.
Oke, itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya memang peran yang paling krusial itu komunikasi ke orang tua, Betul. para orang tua gitu ya Bu ya, dan juga tugas guru juga ya Bu ya, untuk mengkomunikasikan itu semua ya. Benar ya Bu Asih Iya, ya? betul. Oke, nah Bu ini juga kita bahas terkait manfaatnya gitu ya. Manfaat atau peran dari sekolah inklusi ini untuk ABK ya khususnya Bu ya. Mungkin secara psikologis kah atau secara juga sosial yang paling utama biasanya yang diperhatikan atau manfaatnya yang paling diperhatikan gitu ya di sekolah inklusi itu dari mana Bu? Dari sudut pandangnya mana? Kalau manfaat untuk anak berkebutuhan sendiri ya, kalau dia mempunyai sekolah yang khusus inklusi ya, mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, tidak merasa dikucilkan. Karena mereka ini sekolah memang sekolah inklusi khusus. Jadi mereka merasa tidak hanya dalam lingkungan kelas itu satu individu yang beda sendiri dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, terus mereka juga bisa memahami, mereka pun paham bisa ada kelebihan kekurangan mereka. Kadang-kadang anak berkebutuhan khusus dia mempunyai daya ingat yang luar biasa loh daripada anak-anak yang biasa ya, maksudnya dari segi pelajaran khusus lah, seperti matematika itu mereka tuh kalau udah pinter banget kayak gitu. Jadi mereka mengalahkan anak-anak yang tidak bermasalah kayak gitu. Nah itu, jadi manfaatnya itu luar biasa untuk anak-anak, mereka bisa jadi tempat di mana mereka bisa menikmati mengenyam pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka, bisa bersama-sama dengan bergaul dengan teman-teman yang lain loh, tanpa membedakan saya A, saya B, saya nggak itu. Itu kelebihan di sekolah inklusi. Jadi karena mereka mempunyai permasalahan yang sama, namun dengan kasus yang berbeda. Oke, jadi sebenarnya banyakkan itu untuk melatih sosialnya ya Bu. Betul, ya. keterampilan sosialnya kan bisa kan mereka melihat. Jadi kita juga melihat apa sih yang sangat spesifik di permasalahan anak ini kayak gitu loh. Nah, jadi dari sekian anak itu kan kita bisa melihat si A ini, si B ini, si ini. Jadi penanganan kita lebih cepat kayak gitu. Ya, karena anak-anak ABK tadi yang saya sebutkan tadi kan ada macam-macam nih. Ada ringan, ada berat, ada sedang kan. Mungkin untuk ringan kan mereka cepat penanganannya kayak gitu. Dengan adanya sekolah, dengan adanya dibantu dengan terapi kayak gitu kan. Dan anak yang berat pun juga nggak akan jadi masalah setelah dia diterapi kayak gitu. Karena kita beberapa guru ya di sekolah kita itu memang dari siswa saya kayak gitu yang sudah saya kelola. Sampai sekarang dia jadi tenaga pengajar. Jadi ada 2 orang berkebutuhan khusus di sekolah kita yang sekarang ikut membantu mengajar anak berkebutuhan khusus. Oh, luar biasa ya. Jadi para orang tua balik lagi ya untuk Siva Friends, para orang tuanya jangan khawatir gitu ya. Kalaupun pengen gitu atau mau istilahnya menitipkan anaknya gitu ya ke sekolah inklusi, apalagi ini ditangani oleh juga Bu Asih gitu ya. Itu mudah-mudahan gitu ya Bu ya bisa lebih baik lagi dan juga lebih bisa bermanfaat juga untuk sekitar gitu Bu Asih ya. Nah Bu Asih, saya juga kepo gitu ya, kalau misalnya untuk ABK sendiri gitu ya di sekolah inklusi, apakah ada keterampilan-keterampilan tertentu yang diajarkan gitu? Misalnya nih kita disuruh tergantung ya Bu ya, ada memang yang kayak keterampilan istilahnya hard skill-nya gitu, soft skill-nya, atau misalnya ada yang senang melukis, senang misalnya apa ya, bernyanyi dan lain sebagainya. Apakah memang di sekolah inklusi juga dilatih hal-hal tersebut? Iya, seperti itu. Jadi memang sekarang ini pun kita dalam waktu dekat kan akan ada kerjasama nih dengan, jadi ada beberapa sekolah di Jakarta lah termasuk ya, dia khusus menangani keterampilan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka tuh ibaratnya untuk tenaga medis pendidikannya, akademiknya itu berapa persen kayak gitu. Jadi lebih banyak ke akademiknya kayak gitu. Nah nanti lebih banyak keterampilannya. Ini dalam waktu dekat kita akan mengadakan kerjasama, anak-anak kita akan combine. Jadi akan kita mempelajari karena kita juga kan butuh pengetahuan yang lebih lengkap. Jadi anak ini mau kemana nanti? Karena secara akademik kan mungkin nggak bisa mengikuti, mungkin kita bisa kembangkan di keterampilannya. Kalau sekarang yang sedang kita kembangkan itu ya yang ringan ya, masih yang termasuk yang sangat gampang itu melukis kayak gitu, mewarnain yang lebih kontras lah bagaimana kayak gitu, atau membuat keterampilan umum lah yang biasa. Nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan entrepreneurship ya di sekolah, mereka akan menjual hasil karyanya kayak gitu. Memang bentuk karya yang sangat sederhana, misalnya pot bunga atau lukisan atau apalah kayak gitu yang dibuat dari bahan-bahan umum lah kayak gitu.
Nah itu akan dikaryakan sama mereka dan akan dijual sama orang tua kayak gitu. Setiap ada kegiatan, jadi kita ada kegiatan biasanya setiap 1 semester. Mereka ada kegiatan intervensi, kegiatan ya menjual hasil karya-karya mereka. Hasil seni, apa yang mereka sudah di bidang nari, bidang nyanyi gitu, akan kita tampilkan semua. Oke, jadi sebenarnya ada kegiatan rutin ya Bu ya, Ada, yang dilakukan di sekolah, khususnya sekolah inklusi di Bu Asi gitu ya, setiap semesternya memang ada kegiatan itu ya, istilahnya mempamerkan gitu ya, hasil karya anak-anak di sekolah inklusi ini, khususnya ABK ya, betul ya Bu Asi ya. Oke Bu Asi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Bu Asi ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Bisa kau pakai sepatu bersebab belahan tak itu. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tidak jauh-jauh dari kopi tulah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Terima kasih Sipa Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini tentunya masih membahas mengenai sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus ya. Masih bersama tentunya juga Bu Asyawati Sulastri SPSI MPSI Psikolog dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Oke Bu, kita lanjutkan lagi ya Bu Asy ya. Menurut Bu Asy nih ya, apakah sekolah inklusi memang pilihan terbaik untuk ABK nih? Apa nih alasan terkuat gitu ya untuk mungkin para orang tua menitipkan anaknya tadi ke sekolah inklusi? Kan, Bu? Kalau saya bilang sekolah inklusi adalah sekolah yang paling tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah inklusi itu kan lembaga yang melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan anak-anak yang tidak punya masalah. Jadi mereka memang ditempatkan di sekolah itu memang sudah ada kalau kita ngomong itu materi-materi yang memang siap diajarkan untuk anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kalau dia di sekolah umum dia tidak akan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kenapa? Karena apa? Karena memang secara emosional dia nggak bisa ngikutin, secara perilaku dia juga nggak bisa ngikutin kayak gitu kan. Nah, jadi hanya tempat sekolah inklusi lah yang bisa tempat mereka untuk di sini tempat saya kayak gitu loh, bahwa saya harus belajar. Karena kan selain sekolah inklusi, karena mereka sudah menyediakan apa yang dibutuhkan untuk anak tersebut. Sehingga pada saat menerima anak-anak berkebutuhan khusus, mereka tidak canggung lagi gitu loh. Ini loh, mereka udah siap sedia. Tapi kalau sekolah normal kan bingung. Ini mau kemana ini satu anak ini? Mau dikemanain kayak gitu. Kan selalu banyak pertanyaan yang selalu sering dari orang tua tuh. Dari gurunya juga, ini saya harus gimana nanganinya, satu anak aja kayak 110 atau 20 kayak gitu loh, sering loh itu. Karena memang mereka, kita maklum ya, karena mereka memang nggak punya kemampuan di situ. Jadi jangan menyalahkan tenaga pengajar kayak gitu, jangan menyalahkan sekolah, memang mereka nggak menyediakan untuk kebutuhan di sana, SDM-nya di sana tuh nggak siap, seperti itu. Oke, itu tadi ya Bu. Ya, bahwa memang sekolah inklusi itu memang sudah ada istilahnya kurikulum yang khususnya gitu ya, yang memang tadi apalagi kalau didampingi dengan terapinya tadi gitu ya, itu mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Betul ya Bu Asy ya. Oke Bu, next apa hal yang harus dipertimbangkan ya bagi para orang tua saat memilih sekolah, khususnya sekolah inklusi nih Bu. Sekarang kan sudah semakin banyak gitu ya Bu ya yang membuka sekolah inklusi gitu. Tapi memang dari Bu Asy gitu ya, apa hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh orang tua saat memilih sekolah inklusi yang tepat untuk anaknya? Ya, pertama kan orang tua juga harus tahu apa benar itu sekolah inklusi, maksudnya kayak gitu kan. Terus setelah itu kan
mencoba mengenalkan anak mereka juga ke sana. Apakah anak ini memang bisa mengikuti kegiatan di sini? Karena kan tadi kan ada beberapa sekolah inklusi yang kadang-kadang tidak bisa menerima, misalnya tadi fisik kayak gitu, secara fisik kan, atau misalnya tunanetra kayak gitu kan, mereka tidak bisa mengikuti itu kayak gitu. Jadi memang harus mempelajari dulu ini di mana nih kebutuhan khusus anak saya kayak gitu. Kalau memang mereka fisik, secara fisik mungkin ada sekolah khusus yang menangani anak-anak dengan berpermasalahan fisik kayak gitu, ya, disabilitas kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah jadi kita harus tahu dulu kayak gitu. Nah dengan tahu itu baru kita siap kayak gitu. Oke, luar biasa Bu Asia perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk si Popsan, khususnya para orang tua gitu ya. Orang tua yang mungkin anaknya ada kecenderungan untuk ABK, untuk disekolahkan mungkin ke sekolah inklusi ya Bu ya. Terima kasih Bu Asi atas kehadirannya di TPRI Sumatera Selatan. Semoga tidak kapok ya, pasti nggak kapok ya Bu ya. Semoga nanti bisa datang lagi ke TPRI Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Asi. Itu tadi Sipo Friends perbincangan kita dengan Ibu Asyawati ya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Dan semoga balik lagi ya, semoga juga tadi informasi perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk Sipo Friends dimanapun berada. Saya Rifda Alda Ufaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.